Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Al-Qadri wa yasirli amri usul dalam lisani yusfal qali amma ba'd. Pada DKM dan beserta jajarannya akhwat yang senantiasa dimuliakan Allah, pada Bapak Ibu jamaah adik-adik semuanya yang senantiasa dimuliakan Allah dan saya hormati. Pertama, tak lupa marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya sampai hari ini, pagi ini, detik ini Allah masih berikan kita nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan juga tentunya nikmat rahim. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabatnya, umatnya, termasuk kita sekalian, dan insyaallah yang hadir di sini bila nanti tiba pada waktunya sama-sama mendapatkan syafaat yang bermanfaat. Bapak Ibu, Bunda, Ayah sehat semuanya? Baik. Alhamdulillah ya Bu, sehat ya. Ada yang belum pernah ketemu saya Bu? Enggak ada kan? Ya, semoga sudah ya Bu. Ayah, Bapak yang di luar sudah pernah ketemu saya ya. Jadi nggak perlu perkenalan. Tadi sudah dikenalkan, ini anak saya yang kedua. Anaknya 5. Ya. Bunda berapa? 6, 7, 8. Ya. Jadi kepenginnya banyak ya Bu. Banyak anak kata dulu banyak rezeki. Tapi sungguh nyambung hari ini dengan tema kajian yang akan kita bicarakan hari ini. Bunda, Ayah punya anak? Ya, baik. Handphone itu teknologi bukan? Televisi itu teknologi bukan? Radio? Begini, teknologi itu nggak mungkin kita tinggalkan, ya kan? Tetapi bagaimana kita memanfaatkan itu? Yang jadi masalah hari ini, semakin tambah usia kita, semakin tambah rezeki kita, semakin tambah kemampuan kita, kadang-kadang semakin banyak kita memberikan fasilitas kepada anak-anak kita. Khawatir saya kita belum siap punya anak. Ayah Ibu sudah siap berkeluarga? Halo? Benar ya? Jadi punya anak itu keinginan atau keterpaksaan? Punya anak itu kaget, kebahagiaan atau pusing? Oh iya. Baik. Saya mau bertanya lagi. Bunda sama Ayah mau membawa keluarganya itu kemana? Ke surga atau kebahagiaan? Kebahagiaan dunia akhirat, betul? Berarti ke jannahnya Allah, betul? Ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah, sebelum kita ada zaman yang begini, bicara tentang gadget, bicara tentang teknologi, sudah dimulai belum di dalam rumah siapa yang harus memimpin, siapa yang harus dipimpinnya? Saya mau bertanya, kalau ibu nggak bisa baca Quran, yang nanti ditanya duluan ibu atau suami? Kalau anaknya nakal, yang mau ditanya duluan ibu atau suami? Kalau bunda tidak menggunakan hijab, yang mau ditanya suami atau bunda dulu? Berarti yang paling pusing harusnya siapa? Tapi kenapa yang paling datang banyak itu ibu? Halo ya, di luar? Pak? Betul. Jadi kalau misalkan ada anak terpampang pornografi, yang pertama kali ditanya ibunya atau ayahnya?
Kalau ibunya kerjaannya ngerumpi, yang pertama ditanya suaminya atau ibunya? Halo? Kalau anaknya tiap hari main gadget, yang harus bertanggung jawab berarti istri atau ayah atau bunda? Kalau ada anak yang nggak mau ngaji, yang pertama kali ditanya itu ayah atau bunda? Berarti yang paling pusing harusnya siapa? Wajar nggak gelarnya qawamah? Qawam, pilar, turunannya luar biasa. Ada qimah, ada qiyam, ada qoma. Artinya ada makanan yang membuat berdiri tegak, ada wali, ada pemimpin, ada penjaga. Itu turunan dari kata qawamah. Jadi sebelum kita bicara tentang teknologi, bagaimana era digital, yang harus kembali lagi adalah para laki-laki harus mulai kembali menjadi pemimpin dalam keluarga. Oh enggak, saya nggak bisa ngelihat ayahnya ya. Punten ya Pak, punten bisa. Sebelum kita bicara ini, saya akan bicara tentang basic dulu keluarga. Karena kalau ini tidak terbentuk, maka akan terlalu banyak masalah nanti yang keluar ke sana. Saya mau nanya sama Bunda. Bunda, bayar listrik siapa? Yang bayar siapa? Oh, mamahnya. Perpanjang STNK? Sekarang siapa? Mamahnya. Ngantar anak sekolah? Daftar anak sekolah? Halo? Ini mohon maaf nih ya. Bangunin anak? Belajar? Ngantar ngaji? Terus qawamnya di mana? Banyak sesuatu yang terbalik yang harusnya dilakukan laki-laki hari ini dilakukan oleh seorang perempuan. Sementara anak-anak kita itu belajar dari apa? Dari perlakuan. Kalau kita punya anak laki-laki, dia akan melihat abinya itu jadi qawam tidak? Ayahnya dia memberikan contoh tidak? Ayahnya banyak membantu ibunya enggak? Supaya apa? Anak-anak laki-laki ini tidak malas. Bunda, halo? Yang ke masjid siapa? Yang ke masjid? Ayah. Anaknya di bawah enggak? Tanpa sadar, abinya sudah menjadi pemimpin, abinya sudah menjadi role model, betul? Kemudian, pilih sekolah siapa? Sudah ya, sekarang sudah ya, sudah ayah kan? Sudah tidak berantem lagi kan dalam pilih sekolah? Halo? Oh, dirundingkan ya. Tapi tolong ayahnya ya Bu, yang punya peranan paling besar ya. Karena nanti yang ditanya siapa? Sebenarnya Bunda itu tenang, tugasnya jadi apa? Jadi kipas angin katanya kan? Kipas. Jadi kalau ada ribut-ribut, penyejuk, ya kan? Kalau masih panas lagi berarti kurang kipas anginnya ya. Bunda, ayah, saya mau ada cerita. Ini hubungannya dengan teknologi. Mungkin Bunda sudah pernah cerita ini. Ada anak SMP, dia perempuan. Ada di kota dekat saya tinggal. Anaknya cantik. Ayahnya sangat sibuk karena dia harus mencari nafkah. Ibunya juga sangat sibuk karena dia juga harus mencari nafkah. Dari kecil anak ini diberikan apa Bu? Bunda tahu? Suatu hari ibunya ini melihat handphonenya. Dari siapa? Dari handphone ibunya sendiri. Dia buka, ternyata ada video anaknya, nauzubillah summa nauzubillah, dengan laki-laki lain sedang melakukan hubungan orang dewasa. Usianya berapa? SMP. Ya.
Baik. Terusin ayah, Bu. Ini belum lama ya, Bu. Jadi anak perempuan ini itu berhubungan dengan anak usia SMP. Dia nggak jelas sudah masih sekolah atau tidak. Kerjaannya adalah gara-gara dia kenalan di media sosial, akhirnya dia berhubungan dan dia sering melakukan hubungan suami istri. Yang heran, video ini itu sama laki-laki ini dikasih ke teman sekolahnya. Akhirnya hampir anak-anak sekelasnya dia tahu. Akhirnya anak ini dikeluarkan dari sekolahnya. Yang heran lagi, ibu kandung perempuan ini dikirim videonya oleh laki-laki. Dan laki-laki ini itu masih datang ke rumah dan masih ngajak dia untuk keluar. Kira-kira nauzubillah, kalau itu menimpa yang kita tahu, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ada lagi bunda punten pisan, anak SMP, saya cerita kejadian yang nyata. Suatu hari seorang ibu datang dengan anak SMP-nya, perempuan. Kenapa? Karena di dalam rumah dari jam 12 malam sampai pagi menjelang subuh itu ada tamu tidak diundang. Jadi orang tuanya tidur di lantai atas, anaknya di bawah. Ternyata ada lain jenis, ya, dari jam malam sampai pagi. Kemudian orang ini bertanya, Pak Mego, tolong ditanya anak saya. Anak saya sudah melakukan apa saja? Karena yang saya lihat dia hanya berdiri ngobrol. Ibu tahu yang dilakukan dia? Bukan dengan laki-laki itu, tapi jauh sebelum hari itu dia sudah biasa melakukan di perumahannya dengan adik kelasnya di waktu asar. Jadi setiap waktu asar itu banyak rumah kosong dan dia mencari adik kelasnya yang laki-laki, kemudian dia melakukan hubungan suami istri. Ini di mana Pak? Di kita, di seputar kita. Kenapa kok bisa terjadi? Karena apa? Karena tidak adanya keaturan yang ketat, kedekatan emosional antara orang tua, suami, istri, dan anak. Jadi dalam pengasuhan di era sekarang, tolong bukan mengharamkan televisi, bukan mengharamkan handphone, tidak, tapi tolong aturannya yang jelas. Bunda yang baik, manusia itu ada 4 faktor. Ada yang pertama, apa ini Bu? Akal ya, atau pikiran. Kemudian ada tubuh, ada perasaan, ada alam bawah sadar. Itu manusia. Nah, setiap anak usia 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 7 tahun, itu setiap dia menerima sesuatu yang dia lihat, menerima sesuatu yang dia dengar, dia akan langsung masuk ke alam bawah sadar. Sehingga nanti kalau dia dulu besar, kalau dia marah, akal itu tidak berfungsi, maka yang akan masuk adalah alam bawah sadar. Makanya ada beberapa keterangan, dikala anak kamu usia 0 sampai 7 tahun, perlakukan seperti raja, betul nggak? Bukan apa-apa dikasih, bukan. Tapi bagaimana kita bicara dengan anak 0 sampai 7 tahun, itu sama seperti kita bicara dengan raja. Saya mau tanya, putra bunda, putra ayah sekarang usianya berapa tahun? Oh, ada yang 11 ya. Yang ini berapa tahun? Ada yang 3 tahun. Yang di sini saya lihat rata-rata di bawah 7 tahun. Betul. Saya mau tanya, bunda, kalau suami bunda atau bos ya, atau Pak Lurah, dia pakai kacamata, kacamatanya taruh di sini, terus marah-marah, mana kacamatanya, mana kacamatanya? Bunda ngasih taunya baik atau marah? Dia mana ngasih taunya? Tuh, apa tuh di kepalanya, gitu nggak kira-kira? Enggak kan? Tapi untung ya Allah Pak Lurah itu loh Bu, gitu nggak? Ini cara bicara dengan anak 0-7 tahun. Jadi kalau ada anak usia 5 tahun, 6 tahun lari-lari, ininya jatuh. Minuman ini nauzubillah tumpah. Biasanya kita gimana cara menasihati?
Awas tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, dijaga. Itu matanya dilihat, matanya. Katanya sama raja. Cara bicara dengan anak 07 tahun, tolong perlakukan dia seperti raja. Maksudnya apa? Cara kita bicara. Bu, nih, anak ini di sini misalkan ribut, usianya 5 tahun, tapi kalau sudah 7 tahun beda. Jadi nanti jangan dibiarkan anak usia 8 tahun, 9 tahun di masjid lari-lari lagi sholat dorong-dorongan, kita diam, perlakukan anak seperti raja. Bukan gitu. Anak 7 tahun dia udah ngerti mana baik dan buruk. Tapi kalau di bawah 7 tahun, perlakukan dia seperti raja. Kenapa? Karena kesalahan yang dilakukan dia tidak tahu kalau itu salah. Ya. Bayangkan bila putra bunda, putra ayah usia 5 tahun pegangannya jejet, bayangin. Yang dilihat Tom and Jerry, yang dilihat Shiva, yang dilihat Marcel the Bee. Kira-kira yang masuk kepada otak bawah sadarnya itu sesuatu yang itu bukan. Sehingga dikala anak kita usianya 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, kalau dia marah, otaknya tidak berfungsi, sehingga yang muncul adalah alam bawah sadar. Maka jangan heran kalau banyak anak-anak di usia 8 tahun kalau marah tangannya ke atas. Jangan heran kalau ada putra ayah, putra bunda usianya 9 tahun, dia kalau marah semuanya dilempar. Jangan heran. Kenapa? Karena di bawah usia 7 tahun yang dilihat, yang masuk ke alam bawah sadar adalah sesuatu yang ditontonnya, masuk semuanya. Halo Bu, saya mau tanya, Bunda sama anak putranya kalau dikasih tahu sama kita itu samina wa ta'na atau jawab? Lawan. Mego masuk sebentar. Astagfirullahaladzim, udah jam 6. Sebentar tahu? Itu enggak Bu? Mama teh nyolot aja. Pulang, kata Bunda. Jawabannya anak-anak kita apa? Anak Pak Mego ya Bu? Kenapa anak-anak kita sekarang begitu? Terus kita harus bagaimana? Karena yang pertama, anak-anak kita ini saat ini kita ini menyia-nyiakan waktunya karena kita merasa repot. Kita ganti cinta kita dengan harga 1 juta. Saya mau tanya sama Bunda, Bunda ayah kuat berapa lama berdua sama anak? 1 jam kuat? Jujur ya Bu, Bunda lagi masak, anak ini yang perempuan ikut-ikut apa sama kita? Main dulu sebentar dua, itu enggak? Bunda lagi tiduran, anak yang ganggu diusir apa suruh tiduran? Ayah lagi ngobrol sama temen, anaknya datang dipinggirin apa suruh duduk? Ya, kira-kira kalau ada tamu, solusinya kasih uang sama jejet, betul nggak? Udah main dulu sebelah, naik. Sehingga waktu istimewa kita nanti dikala anak kita sudah 15 tahun ke atas, kita stresnya luar biasa. Banyak anak yang sangat tidak menghargai orang tuanya. Banyak norma yang dilanggar sama mereka. Kenapa? Karena waktu istimewa, waktu terbaik yang harusnya kita berikan, kita ganti dengan nilai 1 juta rupiah. Sementara ayah bunda kalau diminta sama orang ayah nggak boleh. Bunda, saya mau tanya, anak bunda yang ini diminta sama tetangganya tidur di sana seminggu, boleh nggak? Kenapa? Saya mau tanya kenapa? Mama, boleh aku tidur di tempat si fulan nggak? Boleh nggak? Masih TK. Cara kita ngomong nggak boleh itu sambil marah. Nggak. Anak kecil tidak biasa nginep orang. Betul?
Kita ketakutan ada perilaku negatif yang akan dia contoh di kemudian hari, betul kan? Tapi tanpa sadar kita hari ini, tapi tidak di sini ya, yang di sana. Orang tua hari ini tanpa sadar dengan gampangnya memberikan racun kepada anak-anak dari usia terbaik dalam kehidupan manusia. Anak usia terbaik itu 0,7 tahun, Bunda, itu terbaik. Kita mau bikin apa dia? Jadi karakter itu bisa kita bentuk, Bunda. Makanya pendidikan itu selalu berbasis karakter, betul ya? Jadi kita bisa bentuk karakter mereka dari kapan? Dari 0,7 tahun. Makanya anak 0,7 tahun itu nyebelinya luar biasa. Dikasih tahu sekarang 1 jam ngulangi lagi. Bener ya, Bu? Diam, duduk. 5 menit kita mengos aja. Begitu. Sebenarnya saya mau tanya, anak ini yang sekarang di depan kita, dia menikmati suasana ini apa enggak? Dia menikmati ramenya, betul. Kenapa? Baru kali ini main ditungguin sama uminya. Bener. Biasanya kalau anak main kita nungguin atau kita biarkan. Malah kalau dia ngajak main sendiri gitu kayak kira-kira. Hari ini dia bermain di sini, dia nggak pernah berpikir ternyata abinya, uminya semua nungguin dan melihat dia bermain. Makanya setiap ada perkumpulan kayak gini, itu pokoknya lebih daripada biasanya. Yang kalau sendirian bisa duduk, sekarang enggak. Lari ke sana, lari ke sini, lompat ke sana, lompat ke sini. Satu dia butuh apa? Penghargaan, perhatian dari kedua orang tuanya. Jadi tolong abaikan ya, Bu, yang seperti ini ya. Baik. Kita bicara tentang era digital lagi. Siapa yang paling sering ketemu dengan anak? Abi atau umi, ayah atau bunda? Ibu ya? Baik. Siapa yang terlalu sering bicara dengan anak? Siapa yang paling sering sumpah serapah? Siapa yang paling sering ngasih makan? Siapa yang paling sering ngasih jajan? Betul? Artinya yang paling harus dijaga dalam keluarga itu berarti perasaan ibu. Betul. Dikala seorang ibu perasaannya sudah tidak nyaman, maka nanti bisa kemana-mana. Halo Bu? Karena apa? Yang dihadapin cuman anak di depannya. Dia marahnya kemana, tapi yang kena sasaran. Jadi kalau kita para suami, para kawan itu sudah yakin bahwa istri kita adalah pilihan kita yang terbaik, maka nomor satu, mau zaman apa saja, maka berikan perasaan yang terbaik untuk pasangannya supaya dia bisa memberikan aturan kepada anak-anaknya dengan cinta. Bayangin Bunda, mohon maaf, kalau Pak, tadi kan kita sampaikan ya Pak, ada anak yang dari kecil dikasih handphone, betul ya? Cek ya Bu, cek. Kedekatan ibu sama anaknya itu gimana? Kedekatan abi sama anaknya bagaimana? Selesai. Kalau abinya ada kedekatan, ibunya ada kedekatan yang baik dengan anak, ini tidak bisa menggantikan. Kenapa? 1 jam dengan ayahnya, itu anak-anak akan bisa mengingatnya sampai 40 tahun. Bunda, dulu menikah kan? Ya, dulu menikah ya. Pertanyaan saya yang kedua, pakai mahar nggak? Pakai. Maharnya berapa? Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 50 juta. Boro-boro Pak, seperangkat alat sholat. Para ayah, punten.
Perempuan itu dari kecil, nih yang punya anak kuat, dari kecil diberikan bagusnya baju yang terbaik. Betul ya Bu? Diberikan kata-kata yang tidak terlalu kasar dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan diperlakukan sangat istimewa oleh kedua orang tuanya. Suatu hari setelah dewasa, bahkan sekolah juga yang terbaik. Suatu hari setelah dewasa, ada laki-laki datang tidak dikenal, masa depannya juga belum jelas, bawa seperangkat alat sholat mau ngambil anaknya. Makanya perempuan itu semua harus pakai wali. Gak bisa kalau menikah gak pakai wali. Untuk apa? Untuk ditentukan mau dibawa kemana ini sama laki-laki. Untuk dipastikan sama walinya mau dipasrahkan dengan laki-laki seperti apa. Bayangin Bunda, anak perempuan yang dari dulu dari kecil selalu dinyanja, selalu dikasih sayang sama orang tuanya, setelah dia menikah dia akan diberikan semuanya. Kalau nanti sampai ada perempuan dia menangis gara-gara laki-laki ini, gara-gara suami yang paling bertanggung jawab siapa? Perempuan itu sekolahnya kadang lebih pintar daripada laki-laki, nilainya lebih bagus daripada laki-laki. Setelah dia menikah, dia korbankan egonya, dia tiap hari itu lagi. Cuci piring, setrikaan, cuci baju, sapu, pel-pelan. Itu terus 24 jam. Tahu-tahu 2020 mohon maaf. Jadi waktu laki-laki itu menikah, dia bersumpah dengan nama Allah untuk apa? Membahagiakan pasangannya. Kenapa harus dibahagiakan? Kenapa harus dibahagiakan? Karena dia mau nitip ke rahimnya. Benih yang aku punya, aku titipkan dalam rahim istriku. Maka dia harus bahagia dulu. Sebelum dia punya anak, dia harus tahu tentang konsep pernikahan. Bahwa istri, bagaimana dia akan menjadi penenang, penyejuk jiwa, menjadi sakinah kalau tidak ada mawat. Maka cinta seorang suami akan membuat istrinya tenang. Maka dibawalah istrinya untuk apa? Untuk ditaruh dalam rahimnya keturunan dari benihnya. Maka yang paling bertanggung jawab sebelum mendidik anak adalah para suami. Itu bagaimana membuat istrinya itu nyaman. Ya Bu, Ibu suka dipuji sama suami? Masih suka? Halo? Pak, suka muji istrinya enggak Pak? Kira-kira kan tadi rumusnya begini, yang paling sering ketemu anak siapa? Orang kalau jarang dipuji, kira-kira sering memuji nggak? Iya. Orang kalau sering dikasih hadiah, dia suka ngasih hadiah nggak? Lo? Orang kalau sering dikasih hadiah, suka ngasih hadiah nggak? Bunda suka dikasih hadiah sama suami? Suka dibeliin baju? Beliin minyak wangi? Oh, beli sendiri. Bunda punya suami? Oh, punya. Jadi sebelum yang lain, buat itu dulu. Kalau perlakuan kepada ibunya, kepada istrinya sudah mulai benar, baru turunan ke putra-putrinya. Yang pertama, yang buat aturan dalam rumah itu adalah ayah. Handphone jam berapa, kapan diberikan, itu urusan siapa? Ayah. Dia televisi jam berapa, itu urusan siapa? Stop televisi urusan berapa? Itu urusan ayah. Kenapa urusan laki-laki? Karena kalau perempuan yang buat aturan akan dilanggar sendiri oleh dirinya. Ibu buat aturan kira-kira dilanggar sendiri nggak? Insya Allah akan dilanggar sendiri. Nggak ada handphone, nggak ada kata mamahnya. Tapi kata anak, sekali ini doang mah, sekali ini doang. Kira-kira dikasih nggak? Ya udah, kalau lama nih, gitu nggak? Maka yang membuat rusak itu kita sendiri. Tolong ya Bu, cek suara saya terdengar. Mulailah, ini bijak teknologi ya. Itu yang buat aturan siapa? Ayahnya. Ibunya cuma sami'na wa ta'na. Mama kan Abi lagi kerja, iya nak. Tapi mama nggak
nggak mau, Umi nggak mau kalau Abi nggak ridho. Ya udah, aku nggak suka sama mama, nggak usah dijawab. Kalau nggak suka ya jatuh. Jangan gitu. Ya. Kenapa? Sebenarnya kalau ini balik lagi, maka bunda akan diringankan oleh suami. Bunda akan diringankan, bukan dibuat pusing. Mama minta uangnya 200.000 buat beli sepatu. Masya Allah, nah iya insya Allah. Nanti nunggu Abi pulang ya. Nah. Kan bunda punya uang, bunda yang pegang ATM, iya. Tapi bunda nggak mau kalau ayah Abi nggak ridho. Selesai. Mama, aku mau lihat TV ya mah, malam hari. Sementara suami belum pulang, kan sepi mah, nunggu apa-apa nunggu. Kalau nggak ada TV kan kita bete. Enggak nak, kata Abi, kalau tidak malam Sabtu dan malam Ahad itu nggak ada TV nak. Mohon maaf ya nak, bunda juga kesepian kok, tapi nggak mau. Bunda ingat kata Abi ya, selesai. Malah ini kerjasama. Ayo tonton, tapi jangan bilang sama Abi. Terus gimana? Giliran nanti ada masalah yang nangis-nangis ibu. Ya kan? Sudah ya bun, tolong jangan balik lagi, aturan mesti harus dari ayah. Semua aturan, karena kawam itu tadi. Ya, tidur jam berapa itu? Ya, walaupun nanti yang nemenin boleh gantian, kadang bundanya, kadang abinya. Tapi yang buat aturan itu ayah. Ya, kapan anak kita pantas diberikan handphone? 02 tahun itu nggak boleh sama sekali. Ya bu, bunda ada yang punya anak 02 tahun? Ada? Televisi nggak boleh ya? 02 tahun ya? Tolong banget tak usah. Baru nanti usia 2 sampai 4 tahun itu boleh televisi, tapi belum boleh handphone. 02 tahun televisi nggak boleh, handphone nggak boleh. 2 sampai 4 tahun handphone jangan, televisi boleh. Handphone baru boleh dipegang itu usia berapa? 6 tahun. Putra bunda ada yang sudah suka main handphone? Berapa tahun usianya? Main apa bu? Games. Gamenya berantem atau game apa? Itu doang gamenya, nggak ada yang lain. Lihat kartun, bener gak? Bunda kasihan banget, sungguh. Kenapa anak-anak itu di usia di bawah 5 tahun itu yang bekerja itu neuron cermin, copy paste. Dia belum bisa menganalisa. Dikala ada anak usia 4 tahun, dia melihat apa, maka itu yang akan masuk. Dia tidak menganalisa kenapa begini, efeknya jadinya apa, nanti aku harus bagaimana. Dia tidak melihat itu. Yang dia lihat itu yang dia mau. Yang dia lihat itu yang dia ikuti. Makanya ayah bunda tolong yang tegas di rumah. Manusia punya indera itu 5. Satu apa bu? Satu indera apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Ibu kalau makan dirasain nggak? Peras. Indera ini semua harus kerja di usia anak di bawah 7. Kalau hanya 2 yang bekerja, maka nanti di dalam otaknya itu tidak berkembang secara maksimal yang 3 itu. Maka sebaik-baik anak-anak itu bermainnya itu langsung praktek. Main tanah keren, hujan-hujanan keren, lari-lari ambil barang sini jatuh dia naik lagi, itu paling bagus. Jadi bunda ayah jangan senang kalau anak di rumah diam kita gadget. Jangan senang, karena apa? Indera yang lain tidak berfungsi. Buktinya orang dulu, orang kampung dulu itu kalau bermain semua inderanya dipakai nggak bu? Bunda pernah ke sawah?
Usia berapa tahun dulu ke sawah ya? 5 tahun sudah ke sawah. Kalau haus di jalan itu minumnya apa di sawah? Air sawah. Benar, zaman dulu ditiupin kotorannya begini, cari belut, orang tuanya nggak teriak-teriak. Tapi apa yang terjadi hari ini? Orang tua yang dulu kecilnya begitu menjadi orang tua yang kuat dalam menghadapi masalah. Daya tahannya sangat luar biasa. Hari ini anak-anak kita memang dia cepat berpikir, ilmunya banyak, dia pengetahuannya lebih banyak, tapi dia mudah stres. Anak-anak sekarang itu kalau dimarahin 2 kali itu udah begini. Sementara orang tua dulu yang belajarnya banyak menggunakan 5 indera, dimarahin, kemudian dikasih koreksi, dia tetap akan kuat dalam menghadapi masalah. Orang tua kita dulu jalan kaki 3 kilo biasa nggak? Anak kita sekarang ke warung aja pakai apa? Lapar aja pakai apa? GoFood. Mama GoFood, mama GoFood. Jadi untuk jalan ke sini ke sana aja menggunakan inderanya, mereka itu malas. Sehingga kalau bicara dia lebih kelihatan lebih ngerti, tapi dia tidak punya Salah satu teknologi yang terlalu berlebihan, salah satu televisi yang terlalu banyak, salah satu gadget yang terlalu banyak itu merusak empati. Bunda, kalau bunda sakit, bunda pernah jemur baju, hujan, anaknya ikut ngambilin atau nunggu diperintah? Gak mau kan? Diperintah aja kadang tidak mau, ya kan? Bunda habis ngambil baju, ayah habis ngambil jemuran itu jatuh di tengah jalan rantai. Putra kita yang 7 tahun pulang itu diinjak atau diambil? Itu mah diinjak, dilompatin. Tapi bundanya, ayahnya, tetangganya keluar, terus hujan, ada jemuran, nggak usah disuruh diambil nggak jemurannya. Benar, itu apa namanya? Empati. Hari ini anak-anak kita itu rusak empati. Kenapa? Terlalu banyak melihat gambar yang bergerak. Sedih bunda. Kalau ada kecelakaan itu bukannya ditolong, malah tersenyum, terus malah Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, telah terjadi kecelakaan, ya Allah, astagfirullahaladzim. Sedih kita melihatnya. Betul nggak Bu? Orang tuanya meninggal, saudaranya meninggal, sedih. Minta doanya ya teman-teman. Itu kita, generasi kita nggak ngebayangin generasi di bawah kita, generasi anak-anak ini nggak bayangin gimana ininya nanti kalau kita tidak tegas dari hari ini, kalau kita tidak memberikan model hari ini. Ibu please ya, tolong ya, mulai nanti pulang dari sini bicara baik-baik, yang bicara bukan bunda tapi abinya. Mego sini sayang, ini apa? Ini handphone. Ini hadiah kamu ya deh kemarin waktu kamu sunat. Iya ayah, baik. Handphone ini bagus buat kamu bermain, tapi mulai hari ini kamu bermainnya cukup hari Minggu aja ya nak. Waktunya setengah jam. Yang bicara siapa? Kalau nangis gimana Pak? Udah, berarti sehat. Ya? Kalau anaknya nangis berarti sehat ya Bu. Bunda yang baik, kuatin ya Bun, kuatin. Kenapa? Karena yang banyak gak kuat itu kadang-kadang bundanya. Kenapa? Karena perempuan itu ada 3 waktu yang tidak bisa digantikan oleh siapapun, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Sehingga sebenci apapun seorang ibu kepada anak, dia tidak akan pernah tega. Ngomong 1000 kali, gak masak, anaknya tidur ya dibangunin, makan. Itulah perempuan. Pokoknya gak tak kasih uang, gak mau ngasih uang,
dia diam aja di rumah. Udah cantik. Itulah seorang ibu. Itu kadang-kadang kita berantem sama suami ya Bu ya. Aturan makanya bunda itu orangnya sangat lembut, perempuan itu sangat baik. Jadi kenapa saya sampaikan ke ayah? Supaya apa? Supaya di rumah itu bunda tidak jantungan, bunda tidak migrain. Karena perempuan itu bertentangan antara hati nurani dan keinginan, itu bertentangan. Kepengin banget anak ini benar, anak itu sopan, anak itu lembut, tetapi yang didapatkan kadang-kadang sebaliknya. Sehingga banyak rata-rata coba cek, yang vertigo itu banyakkan laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yang stroke? Perempuan. Yang migrain? Perempuan. Ya Bu, ibu kepengen sehat? Bunda pengen sehat ya? Udah Bu, balikin aturan ke suami, insya Allah lebih enak. Itu kenapa sih mah? Kok anaknya main handphone terus? Loh kan Abi yang kota dulu. Enak nggak? Mego, sini handphonenya. Kata Abi, mama jahat. Sudah, kata ayah maaf ya. Kalau bunda sih sebenarnya boleh, tapi kata ayah kita ikutin ayah ya. Sini. Ayah mulu. Kata. Abi terus. Mama apa gunanya? Mama kalau apa Abi? Jangan dijawab. Itu omongan yang tidak perlu diskusi. Cuma kadang-kadang herannya perempuan itu omongan begitu aja ditanggapi. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kamu teh dosa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anak lagi marah dikotbahin, yang nggak masuk. Jadi kalau ini dilakukan indah, enak bukan? Insya Allah enak. Bunda teh tersenyum aja kerjaannya. Jadi kalau ada anak malam-malam lihat TV masih senyum. Kenapa? Ada abinya. Loh kalau suami saya diem aja ya biar dia yang bertanggung jawab. Iya, karena nanti yang ditanya pertama kali itu laki-laki. Bu, selama ini kan berantemnya biasanya kita maunya begini, suaminya mau begini, betul kan? Kenapa bunda nggak ngalah aja? Udah Bi, mangga. Jadi perempuan tuh baik, enak loh. Lakuin dosa ada yang nanggung, ya? Kalau mengandung, melahirkan sakit. Asal seorang istri itu patuh sama suami, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, masuk surga dari pintu yang mana saja. Enak kan? Cuma sekarang perempuan tuh kepengen jadi ayah, kepengen jadi laki. Ayah, Abi tadi tak ikut parenting. Kata Pamego ada. Tambah marah suaminya. Pamego teh siapa? Jangan kasih tahu suami dengan cara yang kurang. Kalau sama laki-laki itu ibu, tolong sampaikan dengan cara kita yang salah. Ya, contohnya, Abi, Umi kok kayaknya sudah capek banget. Coba kalau Abi yang ngasih tahu coba. Kayaknya anak kalau sama Abi teh lebih nurut. Laki-laki langsung. Coba deh nanti gitu. Jangan tuh katanya, jangan gitu. Tuh katanya habis. Karena laki-laki itu pemimpin tuh nggak mau kalau terlalu banyak dikasih tahu. Tapi pemimpin tuh dikasih kepercayaan. Semangat ya tuh. Ini masih berapa tahun? 4 bulan. Belum sama sekali kena televisi kan? Belum ya. Tolong jangan ya. Abinya ada? Iya. Ayah yang masih punya anak 4 bulan ya, tolong kuat ya, yang kuat betul. Jangan sampai kena televisi anaknya ini. Tiap hari dia harus mendengar kalimat-kalimat yang baik, kalimat thayyibah, tilawah, itu saja Bu, itu saja. Murata 24 jam. Ya Bu, sudah begitu? Petrinya sudah 24 jam ya Bu. Pokoknya habis cas terus aja buat yang gede kecil ini. Makanya saya kepengen punya anak lagi. Iya, betul. Kenapa? Karena masa itu terlewat. Kita ini anak yang pertama sudah terlanjur besar. Dulu kita nggak tahu ternyata ini usia terbaik.
Dosanya terlalu banyak orang ini. Kita tuh terlalu zalim sama anak-anak. Allah sudah berikan kesempatan 0,2 tahun untuk diberikan semua yang baik, tapi kadang-kadang kita itu tidak berikan. Aduh, tolong ya. Kalau ada anak-anak yang usianya 0,2 tahun teh, saatnya gitu, kepengen punya lagi gitu ya, gimana? Kepengen ada yang luar biasa di saat itu, karena dulu waktunya banyak terabaikan. Kenapa Bu? Cari yang muda maksudnya? Ibu jangan doain nanti dibilangin sama Mas. Oh iya, nggak apa-apa ya. Kalau anaknya boleh Allah ridho ya. Tetapi beristri 2 itu harus pandai. Poligami agak menyimpang boleh ya. Poligami itu nggak mudah Bu, harus sangat pandai. Rasulullah rumah tangganya itu sering konflik, betul. Kenapa? Sayyidatina Aisyah itu jarang ngobrol sama menantunya, sama Fatimah, jarang ngobrol. Sama Sayyidina Ali, kenapa nggak ngobrol? Bahkan hadis-hadis Aisyah itu kalau bicara tentang Ali itu laki-laki itu bahasanya, bukan namanya. Karena mohon maaf ya, dulu ini cerita sebentar. Poligami itu berat banget. Jadi para ayah nggak usah lah mikir itu ya. Berat. Saya juga nggak mikir. Belum maksud saya. Ya. Berat. Karena konflik selalu ada. Harus cerdas, harus sangat sabar. Ini ada soalnya. Sayyidina Ali itu pernah bicara tentang udah ganti aja yang baru, tentang Siti Khadijah. Mohon maaf. Aisyah itu dia pernah bicara, ngapain sih dipikirin aja yang sudah meninggal, kan sudah ada yang cantik. Anaknya Khadijah siapa? Fatimah. Dia merasa terluka nggak? Terluka. Tapi cara Rasulullah itu sangat hebat, namanya Nabi. Dia bilang ke Fatimah, bukan ke Aisyah. Khadijah itu walaupun tua, tapi dia dapatnya bejaka loh. Tahu nggak maksudnya? Artinya Khadijah itu janda dapatnya itu untuk membahagiakan rasa hati anaknya. Lah kita kalau sekarang langsung pengen poligami, kalau ada masalah cara menyelesaikannya gimana? Kok jadi ke poligami? Ya. Oke, nggak usah kemana, balik lagi ya. Itu bukan ranah saya. Artinya belum terpikirlah. Insya Allah bapak-bapak di sini juga enggak. Jadi bunda tenang ya, insya Allah suaminya belum. Oh jangan ya, ya semoga jangan ya Bu. Ya, mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan ayah bunda semuanya bisa kuat sampai maut menjemput. Ya bisa dikumpulkan kembali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tadi yang pertama, gadget itu membuat empatinya kita itu. Yang kedua, terlalu banyak gadget nanti fokusnya jadi cepat, tidak terlalu lama dia itu fokusnya. Jadi anak yang terlalu banyak melihat gadget itu jadi dia cepat bosan. Konsentrasinya sedikit bermasalah. Yang paling mengerikan, terlalu banyak lihat gadget dari kecil itu PFC-nya bermasalah, imamnya otak yang bermasalah. Dulu saya di sini pernah sampaikan, kalau anak-anak kecil usia 7 tahun ke bawah sering banget tiap hari dia melihat tontonan, melihat gambar, itu di otak itu ada yang namanya prefrontal cortex di sini. Itu imamnya otak. Itu yang mengatur baik buruk, ini punya kamu, ini jangan, itu. Dan itu tidak berfungsi bunda. Makanya anak-anak yang terlalu banyak lihat film, lihat gadget, mohon maaf ya, lebih dari 2 jam tiap hari, itu pemarah, gak sabaran, dia etikanya dia bermasalah. Nanti sesuatu yang harusnya tidak boleh dia akan langgar. Kenapa?
Karena prefrontal cortexnya itu tidak berfungsi dengan baik. Kemudian yang keempat, yang ketiga atau yang keempat ya? Yang ketiga, terlalu banyak lihat gadget. Pemarah sudah Bu? Jadi pemarah. Aktif sudah? Ya, dia jadi lebih aktif. Makanya banyak anak usia taman kanak-kanak, usia TK, usia Raudatul Atfal, mereka itu suruh duduk lama itu sulit. Kenapa? Karena itu ternyata bisa, karena perubahan warna yang begitu cepat, perubahan gambar yang begitu cepat itu membuat anak itu menjadi aktif. Banyak anak ditemukan itu terindikasi anak spesial, padahal tidak, itu karena gadget. Jadi tolong ya Bunda, ini racun kita yang tiap hari kita adakan, yang kita beli. Jadi kita beli penyakit. Dan anak ulang tahun, kenapa dikasih racun? Ya Bu, stop. 7 tahun ke bawah, tolong stop. Nanti usia berapa Pak, anak itu boleh pegang handphone? Menurut saya usia SMP. Ya, jadi kepemilikan itu SMP. Tapi tetap yang nyimpan siapa? Orang tuanya. Jadi waktunya diatur. Kalau dia nanti sudah SMP, dia usianya sudah di atas 15, sudah di atas 15 tahun, maka anak-anak itu sudah bisa Pak mengkontrol. Tapi Pak, sekolahnya di SMP itu sekolah yang basicnya teknologi, pakai laptop, boleh nggak? Boleh. Tapi tolong pemanfaatannya kalau di rumah, tolong diatur. Jangan Bu, di atas jam 10 itu tolong sudah tidak ada handphone ya. Jam 10 malam. Bunda punya anak remaja kan? Belum ada ya punya anak remaja. Oh belum. Sudah ya Bu. Berapa tahun Bu anaknya Bu? SMA ya. Baik. Yang SMA tolong tidak ada ya Bu jam 10. Udah 24 jam kan pegangnya? Walaupun di SMA jam 10 tidak. Kalau ketahuan lewat jam 10 dia masih, itu buat kesepakatan. Dia yang pegang pun nggak masalah. Tapi tolong buat kesepakatan jam 10 stop. Kenapa Ibu tahu? Di usia, maaf kok di usia, jam 9 ke atas itu hormon stres tidak berfungsi. Hormon untuk yang keluar untuk mengkontrol diri itu sudah tidak keluar. Sehingga emosional itu sangat mudah terbawa di atas jam 9. Kalau jam 10 malam, pertamanya dia buka layar, ada gambar yang kurang bagus, kecenderungan dia untuk kesana itu besar. Tapi kalau pagi hari enggak, pagi hari ada gambar masih bisa astagfirullah, astagfirullah. Kalau malam hari astagfirullah. Maka tolong ya Bu, jam 10 enggak Pak, tolong ya yang punya anak remaja, sepakati jam 10 tidak stop. Kenapa? Kontrol dirinya sudah sulit. Maka bagi manusia yang bisa qiyamul lail bangun malam itu hanya orang terpilih. Karena apa? Karena dia punya kekuatan yang lebih dibandingkan yang lain. Oke ya Bu, ya. Kita akan buka pertanyaan nanti 5 menit lagi ya Bu. Saya akan selesaikan. Kemudian udah apa aja tadi tuh? Apa gadget itu? Aktif. Terus kemudian ada lagi kurang empati sudah? Pemarah sudah, aktif sudah. Konsentrasi pendek. Itu ya Bu. Kemudian daya tahannya kurang. Orang-orang yang suka lihat layar itu daya tahan dan daya juangnya kurang. Kalau nggak percaya, putra bunda di sini ada putra ayah yang sudah pakai gadget.
itu sering mengeluh atau enggak? Kalau melakukan sesuatu, mama susah, nggak bisa. Kenapa? Karena instan. Kalau di handphone itu, sesuatu yang sulit itu terasa mudah nggak? Karena cuma mencetnya itu bisa mukul, bisa nembak. Kepala yang potong bisa diambil, cuma mencet itu doang. Tapi dia nggak pernah jalan, nggak pernah ngambil, nggak pernah ini, maka dia menjadi apa? Daya juang dan daya tahan, effort dan endurance-nya itu bermasalah. Baik. Mungkin itu apa sebagian dari apa namanya negatif ya. Walaupun positifnya juga ada, saya tidak akan ada positifnya. Itu kalau di Google itu udah banyak. Tapi yang saya sampaikan ini sesuatu yang kita bisa rasakan setiap hari. Itu Bapak Ibu ya. Jadi tolong intinya gadget itu boleh, tapi tolong diatur waktunya ya. Kemudian kalau saat ini sudah terpaksa, sudah terlanjur, maka yang harus balik lagi siapa? Harus mengambil ya. Mungkin itu saja dari saya. Kita buka mungkin kalau ada pertanyaan.